أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق Allahul Azim. Menginformasikan dengan sangat kuat, dengan sangat tegas, inna syajaratal zaqqum ta'amul asim. Sungguh dari sini memang kita masih berimajinasi, bisa membayangkan bagaimana tuh ya kerjanya ya pohon zakum itu, bagaimana tuh dia bekerja di dalam perut kita, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu. Dia seperti tembaga atau timah yang kalau dipanaskan sampai sekian derajat dia akan meleleh mencair karena panasnya. Nah kemudian dia mendidihnya itu di dalam perut, ya di dalam perut orang-orang yang banyak berbuat dosa. Pohon zakum itu di dalam surat As-Saffat itu digambarkan penampilannya saja itu sudah mengerikan. Itu kalau kita lihat ya nanti di surat As-Saffat itu penampilannya saja sudah mengerikan. Penampilannya saja. Qawluha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya buah zakum itu seperti kepala setan, jelek dan mengerikan. Itu seperti itu penampilannya saja. Nah itu menjadi makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Bukan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tenggelam dalam dosa karena begitu biasa melakukan kemaksiatan yang besar. sehingga pantas mereka mendapatkan itu. Dan ahli neraka itu
ada makanan itu adalah sadaratul zakum, pohon zakum itu yang penampilannya itu digambarkan oleh Allah sedemikian mengerikan. Dari penampilannya saja, bagaimana reaksi kerjanya itu? Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kalau tadi digambarkan kengerian tentang sadaratul zakum, kemudian sekali lagi kita berimajinasi membayangkan itu bagaimana firman Allah, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ambillah, peganglah, ya, ringkuslah. Itu teriakan-teriakan seperti itu tuh yang akan didengar, ya, meliputi ahli-ahli neraka itu seperti itu. Ambillah, peganglah, tangkaplah, ringkuslah, kemudian seretlah, tarik, ya, paksa. Dipaksa dibawa ke mana? Ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka. Ke tengah. Kita bayangkan kenapa mereka ditangkap, dipegang, diseret, dibawa ke tengah? Karena mereka, iya, di tengah neraka itu pusat api, kobaran-kobaran api itu di situ. Mereka tuh ingin ke pinggir, ingin mencoba keluar, tarik lagi ke tengah. Begitu lagi, ditarik lagi, ditangkap lagi, diseret lagi. Itu gambarannya tuh kalau kita baca ayat yang seperti ini, itu begitu. Itu seperti digambarkan secara visualisasi, gambar bagaimana tuh gambarannya orang-orang di sisa dalam api neraka. Itu seperti itu tuh Allah tampilkan agar ada rasa ngeri, rasa takut, gitu. Sehingga kita takut dengan neraka. Nggak selesai tuh. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min azabil jahim. Kemudian tuangkan di atas kepala mereka. Itu, ya, apa yang dituangkan di atas kepala mereka? Min azabil jahim, bagian yang merupakan bagian dari azab siksa neraka itu sudah ditangkap di pusat api, di pusat panas neraka, dituangkan lagi kepada di kepala mereka itu air yang sangat panas. Ya, kita bisa bayangkan, ya, kulit, tulang, isi kepala mereka itu bagaimana. Tapi mereka tidak pernah selesai, nggak mati, nggak ada kematian di akhirat itu. Kematian itu hanya ada di dunia. Di akhirat itu bagaimanapun hancur, dikembalikan lagi, biar dirasakan. Innaka antal azizul karim. Sungguh benar-benar engkau, ya, wahai orang-orang yang di dunia merasa gagah perkasa, berkuasa, yang merasa mulia, ya, dengan kedudukan di dunia, dengan harta yang dimiliki, rasakanlah ini. Dulu mereka tuh merasa seperti itu. Ini kan berkaitan dengan sikap Abu Jahal. Itu ketika Rasulullah, ya, menyatakan kepada Abu Jahal yang memang diperintahkan oleh Allah, binasalah kau, binasakan. Kemudian Abu Jahal itu menarik tangan Rasulullah. Engkau ya Muhammad bersama Tuhanmu tidak akan bisa membinasakanku, karena aku ini, ya, orang mulia, orang berkuasa. Gak bisa orang semacam engkau yang Muhammad bersama Tuhan tidak bisa, tidak berkuasa untuk membinasakanku. Aku ini orang yang mulia di antara dua bukit ini. Digambarkan dalam satu hadis tentang keangkuhan, ya, Abu Jahal juga termasuk orang-orang yang seperti Abu Jahal, tokoh-tokoh Quraisy, juga termasuk, ya, para penguasa, ya, yang mempunyai kekuasaan di mana saja. Itu ini gambarannya bukan hanya untuk Abu Jahal ini, bukan hanya untuk tokoh-tokoh Quraisy yang memang sikapnya seperti itu terhadap Rasulullah. Ini juga untuk orang-orang yang semacam Abu Jahal, orang-orang yang semacam
ya tokoh-tokoh Quraisy ketika itu di dalam menghadapi dakwah Rasulullah. Kemudian inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah, ini sungguh ini benar-benar inilah ya neraka ini dengan segala azab yang ada di dalamnya. Ma kuntum bihi tamtarun, yang dulunya kalian ketika di dunia meragukan. Ya, di dalam surat yang lain bukan hanya meragukan, mendustakan. Ya, di dalam surat An-Nur misalnya, hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibu. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa'uyun. Sungguh benar-benar ini penekanan juga. Seperti inna syajarata zakum, ini penekanan untuk kita yakini dengan sesungguhnya yakin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh benar-benar buat orang-orang bertakwa itu orang-orang bertakwa fi maqamin amin, berada di dalam tempat yang aman, nyaman, ya, menyenangkan. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa'uyun, yang di dalamnya penuh dengan kebun-kebun, penuh dengan taman-taman, ya, wa'uyun, dan mata air itu taman ya yang hijau, yang indah, yang sejuk, dan mata air. Ini menggambarkan satu kondisi yang menyenangkan, menyejukkan, ngadem, yang adem gitu, yang enak sekali gitu. Ya basuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin, yang mereka itu berpakaian, mengenakan pakaian-pakaian sutra. Sutra yang min sundusin, ya sutra yang halus, lembut itu. Ya. Atau sutra yang istabraqin, sutra yang tebal gitu. Tapi indah gitu. Yang halus, lembut, indah, mewah, yang tebalnya juga indah, mewah, yang di dunia kita tidak boleh. Tapi itu menjadi pakaian sehari-hari. Ya, ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang bertakwa. Fasilitasnya itu luar biasa. Itu. Bukan hanya itu, mutaqabilin. Mereka duduk di dipan-dipan, di kursi-kursi yang bagus, yang mewah, dan berhadapan-hadapan. Ngapain? Beramah-tamah, bercerita, ngobrol. Makanya saya sering katakan, kita ini menghadapi kehidupan realita. Surga baru dari cerita. Nanti Allah meletakkan seperti yang digambarkan seperti ini, surga jadi realita. Dunia yang sudah kita tinggalkan jadi cerita, menceritakan beban. Semua itu demikian, ya. Wazawajnahum bihurrin. Ada lagi yang lebih menarik lagi. Itu. Nah, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu akan dipasang-pasangkan. Itu dengan siapa? Dengan bidadari-bidadari surga. Itu. Ketika kita di surga nanti, realita jadinya, dan dunia jadi cerita. Itu apa-apa kita bayangkan itu di dunia itu, ya hanya jadi bayangan, hanya imajinasi, tapi di surga jadi kenyataan. Nah kemudian, ya satu lagi, yad'una fiha bi kulli
yad'una itu meminta. Itu. Orang-orang di surga itu bisa meminta, bisa menyampaikan keinginan. Ini seperti orang-orang yang ada di surga itu dengan masing-masing tempatnya, istananya, rumah-rumahnya di surga itu menjadi tuan rumah. Itu dia menjadi tuan rumahnya, menjadi sultan-sultannya, sehingga dia bisa dia bisa meminta, ya, dia bisa meminta, ya, kepada orang-orang yang ditempatkan di surga menjadi pelayan-pelayannya. Itu apa saja yang ada di surga itu, yad'una fiha, di surga itu min kulli fakihatin, dengan segala buah, apapun buah itu bisa diminta. Itu apa yang diinginkan bisa diminta dan itu akan diberikan, akan didatangkan. Fakihatin aminin, dalam keadaan aman, artinya gak takut kehabisan, ya, nggak pakai ngantri, nggak pakai lama, itu yang dimaksud dengan aminin, ya, aman, nyaman. Kalau kita di dunia untuk mendapat sesuatu yang enak, yang bagus, itu harus usaha dulu, gitu, harus nabung dulu, kemudian ngantri, karena terbatas. Ngantri akhirnya dapat atau tidak, ada kekhawatiran. Nah kemudian la yadhukuna bihal mauta illa mautatal ula, mereka tidak akan lagi merasakan di surga itu kematian, karena kematian itu kan sudah dirasakan yang pertama ketika di dunia. Wa waqahum azabal jahim, dan mereka terpelihara, terjaga dari azab api neraka. Ini kalau kita hitung tuh ada 5 kenikmatan yang Allah gambarkan di sini. Itu ada 5 kenikmatan. Nah di hadis itu, ya, saya mendapatkan yang menarik sekali hadis ini. Itu, ya, saya katakan an Abi Hurairah wa Abu Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, yunadi munadi, itu menyeru orang yang berseru, orang yang penyeru itu berseru, ya, menyampaikan informasi. Inna lakum antasihu fala tasqam abada, sungguhnya buat kalian itu, ini di surga, ya, ini di surga itu. Inna lakum, sungguhnya buat kami itu kalian akan mendapatkan kesehatan, tidak pernah sakit selama-lamanya, akan selalu berada dalam keadaan sehat dan tidak pernah merasakan sakit selama-lamanya. Ini di surga, ini total. Wa inna lakum antahiyau ala tamutu abada fala tamutu abada, dan sungguhnya kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah merasa mati selama-lamanya. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada, sungguh kalian akan selalu muda dan tidak pernah merasakan tua selama-lamanya. Wa inna lakum tan'amu fala tabta'isu abada, dan sungguhnya kalian akan senantiasa merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan penderitaan abada. Di mana ini? Di surga. Ada berapa kenikmatan yang digambarkan di sini? 4. Itu, ya, akan selalu sehat
tidak pernah sakit, akan selalu hidup, tidak pernah mati, ya, akan selalu muda, tidak pernah tua, akan selalu berada dalam kenikmatan, tidak pernah menderita. Itu di surga seperti itu. Nah, orang kalau sudah mendapatkan senantiasa sehat, senantiasa hidup, senantiasa muda, yang senantiasa berada dalam kenikmatan, ini tidak pernah didapatkan di dunia ini. Itu, ya, manusia itu di dunia itu, ya, gak pernah plong, merasa plong itu. Kalau kecuali orang yang berzikir kepada Allah, gak pernah merasa plong. Kita selalu dihantui, ya. Ini ada baiknya dengan takut sakit, itu takut jadi tua, apalagi takut menderita, gitu. Dan satu lagi yang gak pernah lepas itu takut mati, gitu. Coba deh, bagaimana orang bisa merasa plong gitu, ya, dari sakit? Gak pernah bisa merasa plong dari sakit. Dari Tuhan gak pernah bisa merasa plong dari itu. Dari kematian, apalagi kematian, dari penderitaan gak pernah merasa plong. Nah, orang-orang ahli surga itu plong banget gitu. Jadi ya, itulah kenikmatan surga. Gambarannya itu seperti itu. Ya, ya memang tidak pernah terlintas, ya, dalam pikiran. Walaupun sudah digambarkan seperti ini, yang sebenarnya itu tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terlintas dalam pandangan, tidak pernah terlintas dalam pendengaran. Ini baru sekedar gambaran yang sebenarnya jauh lebih, yang sebenarnya jauh lebih. Nah ini, jadi terasakan ketika kita harus berada dalam penderitaan. Gambaran-gambaran penderitaan neraka itu kemarin, kemudian hari ini kita berbicara tentang kenikmatan surga, itu lebih terasa lagi, gitu. Makanya Al-Quran itu ya selalu memberikan keseimbangan, ya, nadhiran basyiran, peringatan, ancaman untuk kehati-hatian, kemudian kabar gembira, dorongan, motivasi. Itu kabar gembira, ini kabar gembira. Ayat-ayat ini menunjukkan kabar gembira untuk orang-orang yang membacanya. Ini loh yang akan kalian dapatkan. Ini bukan janji, ya. Ini akan didapatkan buat orang-orang yang di dalam kehidupannya beriman, bertakwa, beramal soleh, menghindari kemaksiatan, kemudian istiqomah dengan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.